Tontowi Ahmad, legenda bulu tangkis Indonesia, datang ke Lombok nih. Inside Lombok dapat kesempatan eksklusif mewawancara peraih medali emas di Olimpiade Rio 2016 ini. Gimana keseruannya? Tonton sampai habis ya. Halo teman-teman, kembali berjumpa bersama saya Jason Axelino di acara Nongkrong with Inside Lombok. Dan saat ini kita sudah kehadiran Mas Tontowi Ahmad. Luar biasa sekali. Ini masih berkaitan dengan acara Bank NTB Syariah Epic Badminton Cup 2022, teman-teman. Apa kabar, Mas Owi? Baik. Ini aku manggilnya Mas atau Om nih? Owi aja. Mas Owi. Owi aja, nggak apa-apa. Masih terlalu kecil gitu aku rasanya. Gitu. Sama kan kita semua. Wah, seumuran ya, teman-teman ya, seumuran. Oke. Nah, kabar baik pastinya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah pensiun nih, Mas Owi, ini kesibukannya apa aja sih yang sedang dilalui nih akhir-akhir ini? Ya, kalau sekarang kebetulan saya masih di PB Jarum ya. Di situ saya ditugaskan sebagai technical advisor. Technical advisor. Jadi untuk memotivasi anak-anak gitu, dan juga ya masih kegiatan bulu tangkis saja mungkin, tapi nggak serutin dulu ya. Kalau dulu kan memang tiap hari, kalau sekarang mungkin ya seminggu 2-3 kali gitu. Pastinya masih berkaitan erat dengan bulu tangkis ya. Ya, karena memang udah mengalir dalam darah kayaknya ya bulu tangkis ya. Oke, supaya kita nggak tegang-tegang amat nih, Mas Owi, kita main kuis dulu deh kayaknya. Ini kuisnya namanya pernah atau tidak pernah. Pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah datang ke Lombok sebelumnya? Pernah. Pernah atau tidak pernah makan pelecing kangkung sebelumnya? Pernah atau tidak pernah kepikiran pensiun sebelum pensiun yang sebenarnya? Pernah. Kapan itu tepatnya? Terpikirkan pensiun itu waktu 2016-17 tuh setelah Olimpik. Oh, setelah Olimpik? Iya, sebenarnya itu saya sendiri tuh udah, ya kalau saya kan sudah berkeluarga, jadi apapun itu kan pasti harus konsultasi dengan istri. Iya, dengan keluarga. Kan? Family band banget nih. Iya. Terakhir kenapa saya pensiun? Karena istri memang sudah mendukung saya untuk pensiun. Oh, oke. Jadi beruntung ya, sekali. Istri, saya kan masih punya ayah ibu ya, dan sanak family ya. Sanak family lah pastinya. Tapi beruntung sekali mendapatkan keluarga yang luar biasa suportif untuk prestasinya Bang Owi. Oke, berikutnya, pernah atau tidak pernah emosi dengan lawan main? Ya pasti pernah lah. Kapan tuh? Ya setiap permainan saya harus menggunakan emosi. Tapi emosi itu dalam tanda kutip ya. Emosi itu kita bisa meredam gitu. Karena kalau kita nggak emosi, kita main santai-santai biasa, kita nggak keluar tenaga. Nggak greget gitu ya. Betul. Oh, next, pernah atau tidak pernah ngambek dengan partner badminton? Nggak pernah. Nggak pernah. Yakin? Pasti selalu menjaga hubungan baik ya. Selalu menjaga hubungan baik. Oke, next, pernah atau tidak pernah ragu bisa menang sebelum tanding? Pernah pasti. Bagaimana cara melawan keraguan itu? Kalau kita ragu dengan musuh kita, yang pasti pernah. Hanya kita cara mengatasinya gitu. Contoh misal, saya ragu nih. Yang pasti jangan meragukan kemampuan diri sendiri itu. Oke, karena itu kuncinya ya, kepercayaan diri. Betul, kepercayaan diri. Kalau ragu menang sama musuh ya pasti sering lah ya, pernah lah ya. Tapi pastinya harus dilawan ya. Pastinya harus dilawan dengan cara, kalau di teknik badminton tuh ya mungkin bolanya asal masuk dulu. Kita yang penting bola itu masuk dulu lah, walaupun nggak membahayakan, yang penting bola itu masuk dulu gitu. Luar biasa sekali. Next nih, aku mau tanya nih, ketika pertama kali dipasangkan dengan Cibutet alias Liliana Natsir, apakah ada rasa canggung? Karena tadi Mas Owi bilang ini senior saya gitu. Pernah canggung nggak? Jadi sebenarnya Cibutet ini, kalau saya manggil kan Cibutet. Dulu pasangan sama Nova Widianto itu sama-sama senior saya kan. Nah sebenarnya saya mengidolakan mereka. Gitu. Jadi sebenarnya saya pasangan sama Cibutet, sebelumnya saya kan udah pernah punya pasangan juga nih. Udah pernah 5 kali gonta-ganti pasangan. Nah pada waktu berjalannya waktu ini, saya kan selalu latihan dengan Cibutet kan. Dari dalam diri saya tuh, saya kalau misalnya dapet Cibutet nih gitu, partner sama Cibutet, siapa nih musuhnya nggak bisa saya kalahin, pasti saya kalahin semua. Dalam diri saya malah gitu. Karena Cibutet tuh punya pukulan yang komplit, punya defense yang bagus, punya serangan yang mantap gitu ya. Ya, jadi memang pada awalnya saya dipasangin sama Cibutet,
itu saya memang langsung juara di Makau waktu itu. Satu kali? Ya, satu kali diberangkatin itu berangkat turnamen langsung juara. Kayaknya langsung ngeklop tuh ya. Ya mungkin karena memang udah dilatih, biasa latihan tiap hari kan. Ya akhirnya bisa dapat. Terus pertandingan kedua masuk final, ya walaupun kalah masuk final. Nah, setelah itu ya juara-juara lagi. Ya memang saya akui sih Batangan sama Cibutet memang prestasi langsung luar biasa lah. Tapi memang semua menurut saya butuh proses. Jadi untuk menggabungkan permainan yang apik gitu ya, yang dapat yang cantik chemistry itu memang butuh hampir 1-2 tahun lah saya berpasangan sama Cibutet. Walaupun dari awal saya udah sering juara sama Cibutet. Jadi baru 2012 atau 2013 tuh ibarat kata orang tuh baru enak dilihat lah permainan. Komplit gitu ya. Klub gitu ya istilahnya. Nah berikutnya nih, lawan paling berat buat Mas Owi ketika berpasangan dengan Cibutet. Musuh paling berat sebenarnya bukan musuh di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Karena harus mengalahkan keraguan diri sendiri dulu gitu. Satu, mengalahkan diri sendiri. Yang kedua itu kan kita harus melawan diri sendiri. Jadi contoh misal, kita kalau misalnya mau jadi juara tanpa latihan yang bagus, tanpa kedisiplinan yang bagus, itu semua kalau saya rasa itu nggak bakal terwujud gitu. Karena kita harus butuh disiplin, kita harus butuh latihan keras. Contoh misal bangun pagi. Kalau misalnya kita nggak bisa ngelawan diri sendiri, pasti males latihan seadanya, masih ngantuk-ngantuk apa gimana gitu. Terus habis pertandingan badan capek, harus latihan lagi. Itu kan memang butuh kemauan, harus butuh itu gitu. Kalau enggak ya, saya rasa akan susah lah gitu. Jadi musuh yang paling berat itu ya musuh mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri justru ya, bukan musuh di lapangan gitu. Bukan ya musuh di lapangan memang berat secara nyata gitu. Secara yang nggak nyata ya diri kita sendiri. Karena pemikiran kita besok latihan semangat, tapi pas begitu di lapangan mau latihan malas-malesan, dan itu banyak terjadi. Oke, lalu kemudian nih Mas Owi udah memulai badminton dari umur 8 tahun ya Mas. Ini tadi kita ada pertanyaan titipan dari netizen. Harga raket yang pertama Mas Owi beli, harganya berapa Mas? Nggak beli, minjem. Minjem dari siapa tuh? Enggak, itu waktu itu karena kan ayah saya itu kan yang mengenalkan saya. Nah ayah saya itu sangat hobi badminton gitu. Jadi memang ya raket itu nggak beli, memang itu turunan dari ayah saya. Raket keturunan ya? Iya, raket turunan yang biasa. Dulu saya ingat banget raket yang masih ada T-nya itu loh. Yang punya bokap itu yang mungkin jadi andalannya bokap, itu yang saya pakai. Menurut Mas Owi, mungkin tadi sudah ada dijawab sedikit juga ya soal bagaimana kita menantang diri gitu. Tapi menurut Mas Owi, tantangan atau faktor utama yang menentukan kemenangan itu apa sih? Faktor utama yang menentukan kemenangan harus banyak faktor sih. Nggak bisa hanya satu gitu, nggak bisa. Karena di situ juga harus butuh kedisiplinan, kemauan, dan butuh keberuntungan. Keberuntungan juga butuh. Keberuntungan butuh. Contoh misal kenapa kita butuh keberuntungan? Kita sekarang udah persiapan bagus, udah maksimal, tiba-tiba sakit, kan nggak beruntung. Betul. Kita udah babak pertama udah bagus, babak kedua udah ketiga bagus, di dalam semifinal sakit. Nah itu kan udah nggak beruntung tuh. Gitu, makanya ya faktor-faktor itu juga sangat mendukung untuk kita menjadi seorang juara gitu. Dan gitu. Makanya keberuntungan itu menurut saya itu dari doa gitu ya. Kalau saya mungkin orang yang beragama Islam gitu jadi saya sholat minta doa gitu agar saya tuh beruntung gitu. Karena saya percaya keberuntungan itu dari doa-doa itu gitu. Dan dari attitude kita. Makanya kenapa saya sering bilang dengan teman-teman yang junior yang belum juara tuh mereka harus punya attitude yang bagus. Karena attitude yang bagus itu orang mendoakan kita. Oh attitude-nya bagus, saya doain jadi juara gitu. Kalau menurut saya itu faktor doa itu sangat penting karena itu faktor keberuntungan, faktor luck gitu. Attitude yang baik mengundang doa satu negara. Jadi contoh ada saya waktu final 2013. Itu ya. Gimana nih? All England nih? Di kejuaraan dunia. Waktu itu saya juara dunia. Waktu itu saya udah posisi ketinggalan 18-20. Ya kan kalau misalnya saya ketinggalan malah bukan saya mimpin 20, saya ketinggalan di 18-nya. Tertinggal saya, tiba-tiba saya bisa balik unggul 22-20. Itu kan secara saya pribadi itu kayak nggak masuk logika. Apa yang saya pukul pasti bolanya masuk. Gitu, saya pukul poin-poin kritis loh. Padahal saya cari poin 18 saja susahnya setengah mati gitu. Tiba-tiba saya dapat 4 poin beruntun dengan gampangnya. Itu kalau nggak faktor hoki dan faktor karena kita latihan kerja keras kita dikasih keberuntungan itu,
ya saya rasa akan susah. Akan susah ya. Betul. Luar biasa sekali sharing dari Mas Owi nih ya. Nah lalu kemudian nih, sayang sekali tapi akhir-akhir ini sepertinya prestasi Indonesia di mixed doubles gak semenggelora saat zamannya Mas Owi gitu. Menurut Mas Owi kenapa? Sebenarnya yang dinamakan regenerasi, yaitu dialah regenerasi itu harus ada, gitu. Sebenarnya pada zaman saya sama Cibutet regenerasi itu udah ada di Jordan, Debbie misalnya. Terus abis itu turun lagi di ada siapa lagi? Nah generasi ini yang sekarang di mixed double agak terputus. Karena kemarin kan ada bermasalah, Jordan sama Melati akhirnya keluar pelatnas. Yang pertamanya ya saya kurang tahu lah ya. Yang kedua ada Hafiz Glo. Nah itu sebenarnya regenerasi kita itu ada di situ. Karena kalau menurut tekniknya gitu ya, kalau teknik di pertandingan di pelatnas itu, misalnya kita ada 5 pasang. Nah yang diunggulin siapa? Peringkat 1 sama peringkat 2. Nah yang 3 ini harus nunggu untuk ikut di turnamen yang besar misalnya. Disimpan dulu gitu ya. Disimpan dulu untuk turnamen. Nah tiba-tiba ini hilang dan di sini belum siap untuk naik ke atas ya. Pasti kita ada gap kan. Gitu. Dan generation gap itu ya. Dan mixed double itu yang sedang dialami sekarang menurut saya ya. Menurut saya itu yang dialami sekarang. Makanya yang mixed double yang sekarang yang ada di pelatnas yang jadi tumpuan kita itu harus ekstra latihan. Untuk latihan mengejar ya yang ketertinggalan generasi itu ya. Betul. Gitu. Oke, dan ini karena kebetulan di acara ini gitu ya, di NTB Syariah Epic Badminton Cup 2020 itu Mas Owi juga memberikan coaching klinik nih. Nah, tapi aku mau tanyanya begini. Tadi katanya Mas Owi kan pelatihan harus komprehensif dan segala macam. Kalau Mas Owi melihat bibit-bibit di daerah, sepotensial apa sebenarnya saat ini? Ada beberapa klub gitu ya. Kalau zaman saya dulu kita harus nyamperin klub-klub besar gitu. Kalau sekarang bagusnya apa? Klub-klub besar itu nyamperin ke daerah. Jadi sekarang atlet daerah yang bagus itu gampang diambil sama klub besar. Nah itu salah satu langkah untuk bisa kita menjadi juara dunia lah ya. Kalau dulu berarti mesti atlet lokal misalnya mesti mencari klub. Mesti mencari. Nah, tapi sekarang kebalik ya. Sekarang kebalik. Jadi atlet besar dicari. Jadi beruntunglah sebenarnya atlet-atlet yang sekarang ini adik-adik yang ada di sini itu ya pasti bakal dicari orang. Kalau misalnya mereka bagus, jangan khawatir, mereka pasti bakal dilirik sama klub-klub besar untuk bisa ya apa yang mereka cita-citakan gitu. Makanya berusaha selelahnya, berjuang semampunya gitu ya, untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Baik, mungkin terakhir nih sebagai penutup Mas Owi bisa kasih tips apa nih yang bisa diberikan untuk bibit muda yang pengen nyeriusin karirnya di badminton? Tipsnya pasti awalnya dari orang tua dulu, harus didukung sama orang tua. Harus didukung sama orang tua dan atletnya itu mau untuk berlatih. Punya kemauan. Ya, itu ya triknya udah paling. Ya percuma saja saya kasih trik, harus ini, harus itu, tapi anaknya nggak mau sama orang tuanya nggak mendukung ya percuma aja. Banyak yang atletnya mau, orang tuanya nggak mendukung. Orang tuanya mendukung, atletnya nggak mau. Memang harus dua-duanya harus. Apakah dukungan ini hanya berupa dukungan finansial atau ada yang lain nih? Ya kalau menurut saya nggak harus finansial juga sih. Dukungan moral itu juga sangat bagus buat dukungan moral ya. Iyalah, pasti harus disemangatin terus setiap hari karena kan. Iya kan saya mengalami dulu waktu kecil kan, namanya anak kecil kan pasti pengennya badminton, main bola, main apa lah. Banyak maunya gitu ya namanya anak kecil. Nah kalau nggak difokusin satu itu terus pasti akan buyar. Orang saya aja yang ibarat kata pendidikan badmintonnya aja dari kecil gitu udah diarahin banget aja, kadang-kadang masih melenceng sana sini, pengen main ini, pengen itu. Kalau nggak diingetin sama orang tua saya, ya saya pasti bakal kemana-mana. Oke, jadi justru peran orang tua di sini lebih ke dukungan moral untuk mengarahkan ya, memfokuskan perjuangan anak. Dan saya memang ada teman untuk menyalurkan bibit-bibit anak yang nggak mampu itu. Jadi memang anak-anak dari segi finansial kurang atau anak yatim piatu, teman saya punya yayasan untuk menaungi itu. Di-handle sama temannya Mas Owi gitu ya. Betul. Jadi memang kalau di sini misalnya ada yang bagus gitu. Tiba-tiba ya amit-amit gitu, orang tuanya meninggal misalnya, nggak bisa ngelanjutin, nah saya punya tempatnya gitu. Oke, yang penting sudah berusaha keras, menunjukkan kualitas untuk bisa dilirik. Ketika sudah dilirik ada banyak jalan yang ada gitu ya untuk mengembangkan karir profesional. Luar biasa sekali perbincangan kita saat ini, Mas Owi. Terima kasih banyak sudah hadir di Nongkrong Bareng. Saya Jason Akselino pamit undur diri, sampai jumpa di acara Ngobrol Bareng berikutnya hanya di Inside Lombok. Matur tampiasi sudah nongkrong dengan saya di Inside Lombok.
Follow terus Inside Lombok untuk informasi terbaru seputar Pulau Lombok.